Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari mendengarkan. Halo teman-teman semua, selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Perkenalkan, nama aku Nusa. Aku tidak sendiri loh. Aku ditemani seekor kucing lucu yang juga sahabatku. Namanya Cemeng. Bersama Cemeng, aku akan membawakan dongeng untuk teman-teman semua. Asyik ya? Hari ini aku akan bercerita mengenai Kijang dan Kura-Kura. Cerita yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Ayo kita mulai. Harimau adalah raja hutan yang sangat bijaksana. Jadi, tidak mengherankan kalau semua hewan di hutan hormat dan tunduk kepadanya. Kalau si raja ini memerintahkan sesuatu, tak ada satu hewan pun yang berani membantah. Sebulan sekali, saat purnama muncul, semua hewan penghuni hutan diwajibkan berkumpul di padang rumput. Di sana, mereka akan membicarakan segala permasalahan yang ada di hutan itu. Biasanya, masing-masing hewan juga membawa hadiah istimewa untuk diberikan pada si raja hutan. Siang itu, semua hewan sedang bersiap-siap menghadiri pertemuan di padang rumput. Tidak ketinggalan pula si Kijang. Ia akan memberikan sebuah mangkuk yang indah pada raja hutan. Mangkuk itu terbuat dari tempurung kelapa yang sangat besar. Harimau pasti akan suka dengan mangkuk tempurung ini. Aku rasa ini adalah tempurung yang terbesar yang ada di dunia. Dengan riang gembira, Kijang berjalan menuju padang rumput sambil membawa tempurung tersebut. Pada zaman dahulu, Kijang tidak bisa berlari. Karena itu, ia sengaja berangkat lebih awal agar tidak terlambat sampai di tempat pertemuan. Di tengah perjalanan, kelinci memanggilnya. Kijang, maukah kau menolongku? Dengan senang hati, apa yang bisa kubantu, kelinci? Kijang lalu menghampiri kelinci, sementara mangkuk tempurung ia letakkan begitu saja di pinggir jalan. Aku kesulitan membungkus hadiah untuk raja hutan. Nah, kau pasti bisa melakukannya. Aku tahu kau adalah hewan yang memiliki selera seni tinggi. Jadi, apapun yang kau buat, pastilah hasilnya sangat bagus. Si kelinci pun menarik Kijang masuk ke dalam rumah. Sementara itu, di tempat lain, kura-kura sedang berlari menuju rumahnya. Ia sedang terburu-buru. Gawat, hari sudah sore. Aku belum menyiapkan baju untuk pertemuan nanti. Dulu, kura-kura terkenal sebagai hewan yang memiliki kemampuan berlari cepat karena badannya belum bertempurung seperti sekarang. Di hutan itu, kura-kura juga terkenal sebagai hewan yang sangat modis. Pada setiap acara yang didatangi oleh banyak hewan, ia selalu tampil dengan pakaian yang sangat indah. Karena berlari sangat cepat, si kura-kura tidak melihat ada tempurung besar yang diletakkan begitu saja oleh si Kijang. Bruk! Si kura-kura terjatuh karena kakinya tersandung tempurung itu. Bukannya marah atau kesal, wajah kura-kura malah terlihat ceria. Aha, bagus sekali tempurung ini. Akhirnya, aku menemukan pakaian yang cocok untuk kupakai buat acara nanti. Kura-kura membawa tempurung itu pulang. Sesampainya di rumah, ia mengikatkan tempurung itu di atas punggungnya. Pakaian ini membuatku terlihat gagah. Tapi berat sekali ya. Kalau seperti ini, aku tidak bisa berlari cepat ke pertemuan. Tak apalah.
Yang penting semua hewan akan memandang kagum kepadaku. Di tempat lain, kelinci dan kijang sudah bersiap untuk berangkat. Begitu keluar dari rumah kelinci, kijang sangat kaget karena tempurung yang ia bawa menghilang. "Siapa yang tega mencuri tempurung itu?" tanya kijang menangis terseduh-seduh. Sudahlah, anggap hadiah ini milik kita berdua. Bujuk kelinci. Si kijang pun setuju dan berhenti menangis. Malam itu, padang rumput sudah dipenuhi seluruh hewan. Mereka sedang menunggu kedatangan raja hutan. Kura-kura adalah hewan yang terakhir datang. Ia tampak gagah dengan baju barunya. Semua mata tertuju pada kura-kura. Ya, hampir semua hewan mengagumi penampilan kura-kura malam itu, kecuali si kijang dan kelinci. "Ternyata kau yang mencuri tempurungku!" teriak kijang mengagetkan semua yang ada di sana. Enak saja. Aku menemukan tempurung ini di pinggir jalan. Bantah kura-kura. Untunglah harimau si raja hutan segera datang. Kijang pun segera mengadu. "Tuanku harimau, kura-kura telah mencuri tempurung yang sebenarnya akan hamba berikan pada tuanku sebagai hadiah. Kelinci ini sebagai saksinya, tuanku." Hamba tidak mencuri, tuanku. Hamba menemukannya di pinggir jalan, di depan rumah kelinci. Ujar kura-kura membela diri. "Kelinci, apakah betul begitu?" Tanya harimau menyelidiki. Benar tuanku, kijang meninggalkan tempurung itu di depan rumah hamba karena ia masuk ke dalam rumah untuk menolong hamba. Kata si kelinci. "Apa kau menyukai tempurung itu, kura-kura?" Si raja hutan bertanya menyelidik. Tentu saja, tuanku. Tempurung ini membuat hamba terlihat gagah. "Kalau begitu, aku akan memberikan tempurung itu untukmu. Sebagai gantinya, kemampuanmu berlari cepat akan aku berikan pada kijang. Adil, bukan?" Sejak saat itu, kijang dapat berlari cepat, sedangkan kura-kura berjalan lambat. Tentu saja kura-kura menyesal mengambil tempurung itu. Tetapi, penyesalan itu sudah terlambat dan tidak ada gunanya lagi. Dari dongeng fabel kijang dan kura-kura ini, kita bisa belajar bahwa setiap perbuatan hendaknya dipikirkan dengan matang agar tidak menyesal di kemudian hari. Demikian dongeng Tanah Jawa tentang kijang dan kura-kura. Sampai berjumpa kembali di dongeng Tanah Jawa berikutnya. Dadah!